two, three, come on. Assalamualaikum saudara semua. Selamat malam. Ya, selamat malam ya saudara semua. Sebelum kita lanjutkan cerita nih, kita cerita pasal kendaraan. Bagi yang bawa kendaraan dua roda, berhati-hati di jalan raya. Ya, jangan laju-laju, terutama itu yang dua roda. Hati-hati, kebanyakan sekarang yang terjadi. Jadi hati-hati, semoga selamat sampai. Dan kedua, bagi kendaraan yang empat roda, jangan terlampau pegang handphone kalau time membawa kendaraan. Pelan-pelan, jangan laju ya saudara, bukan mengajar tapi mengingatkanlah yang terbaik untuk kita sama-sama. Kalau rasa-rasa mengantuk, boleh parking di siring, tengok keadaan tempat, cari tempat yang selesa, tempat orang ramai. Takut nanti gara-gara mengantuk membahayakan untuk orang lain dan diri sendiri. Ingat orang yang tersayang. Oke, selanjutnya kita saudara. Assalamualaikum lagi. Bagi yang sakit, disehatkan, dimurahkan rezeki, panjangin umur, dijauhi daripada penyakit yang sekarang ini ada. Jangan lupa pakai masker ya, pakai masker demi keselamatan kita sama ya. Panjangin umur, dimurah rezeki, dijauhi daripada penyakit-penyakit yang seteruk-teruknya sekarang ini. Tadi penyakit apa, komit kah? Nah, itulah ya. Oke, kita lanjutkan cerita ini. Kita cerita pasal dulu waktu saya pertama kawin. Tapi tidak ada yang kedua, yang ketiga pun tidak ada. Yang pertama, baru pertama. Dan mudahanlah sampai kaya raya, istri pun yang terbaik. Dulu pertama aku berumah tangga 3 hari, bukan tidak mau tinggal dekat orang tua, bukan tidak mau. Lain rasanya kalau kita tinggal dekat orang tua. Kita pun mau juga merasakannya, air tangan masak seistri. Aku menyewa time itu 3 hari aku cari rumah sewa. Akhirnya aku dapat di belakang sekolah Titingan sana. Di situ ada 4 rumah, 4 bilik. Yang 3 bilik memang sudah ada orang, tapi besar lah. Terus ada pengunjung lagi 1. Tapi tempat yang menyewa tuh ibu tuh memang bagus lah, seperti macam ibu kami sendiri, karena dia lah menolong. Time tuh petang kayak pergi, dia bilang ada kosong di ujung, kayak pergilah, kasih nampak bini. Tempat yang kami sewa tuh, rumah tuh dulu memang betul tempat orang tinggal, tempat orang menyewa. Tapi tidak tahu berapa bulan, selangnya berapa bulan sudah dibuatkan store. Nah, time tuh kami lah yang dapat tuh yang dibuat store. Kasih nampak biniku. Malam tuh kami pergi, ibu tuh bukakan kasih nampak. Dia masih semak, masih banyak barang. Rumah tuh luas-luasnya 10 kaki kali 8 kaki. Di situ makan, di situ tidur, di situ minum. Iya, taulah, memang susah lah, memang susah. Baru kami paling di ujung, memang ujung tandas. Tahu boleh buat, terus yang ada. Baru same time tuh sewanya tempat yang ketiga, yang pertama 1,5, yang kedua 1,5, yang ketiga 1,5, kami keempat 50 ringgit tempat kami sewa tuh.
Nah, besoknya kami kasih bersih-bersih pasar bekas store, kami kasih keluarkan barangnya, masih sama laba banyak lagi, dari 50 ringgit saja. Nah, lusannya kami baru pindah. Kami pindah ke sana pun kami tidak sadar, kami belum mau sampai sana kami tidak ada gas. Time itu ada sedikit, kami pergi gudang beli kompor. Sebetulnya kami mau pakai kayu api, tapi kami malu sama jiran-jiran. Lagipun tahulah kita ini pertama menyewa, mau pakai kayu api. Kami belum tinggal sama bini. Saya bilang, bini, bang, kita usahakan lah kalau ada sedikit itu kita pergi beli kompor. Kami beli kompor di gudang, 1 mata kompor. Dan aku masih bebiskal, kerja tidak menentu. Hari-hari asal balik kerja aku pergi beli minyak gas di sel 4,5, 3 ringgit, 4 ringgit. Time tuh aku usahakan kerja balik. Dulu aku masih bujang, memang kerja kilang kicap. Aku kerja sana, tapi perubahan banyak, saudara. Naik gaji murah, sudah balik. Aku kerja di kilang kicap, begitu saja. Bukan tidak ada kemajuan, ada juga kalau untuk dimakan, tapi kalau kemajuan belum ada lagi. Time itu bermasalah, keuangannya pun untuk dimakan saja sehari-harinya. Asal balik kerja, bini sudah masak, sudah goreng ikan. Beli ikan pun yang 3 ringgit, 2 ringgit. Bini kesian sudah mandi. Kami tinggal memang ngam tempat tandas, tempat orang masak. Kesian, time itu memang betul-betul bukan susah. Memang ada pertengahan susah lah. Apa boleh buat, syukur dapat ini istri yang bersabar. Tahu kerina laki, pasal laki kalau dulu aku nanti aku beristri, barulah aku tenang, barulah aku ada kerja. Kalau dulu memang kerja masih bujang, tapi terkena tergaul dengan kain tidak, aku tidak kerja. Sadar sudah ada bini baru kerja. Masih bini kena yang sabar, ada seadanya. Aku percaya biniku yang terbaik lah. Dia lah yang pertama dan dia lah yang terakhir. Pasal dia sih bisa menerima hakikatnya kesusahannya seorang laki-laki. Akulah sabarnya bini, walaupun sejajatnya kesabarannya itu yang kita mau, tidak ada duanya. Jadi kalau dibandingkan pada 10, antara 1 istriku juga lah yang terbaik bagi aku. Begitu ya kamu, siapa tidak sayang istri kan? Siapa yang tidak sayang bini? Apa ya, begitulah sehari-harinya. Last tuh aku memang dari kecil memang minat ikan pelaga. Jadi setiap aku balik kerja, aku pergi ke tol lama sana. Istri pun tidak marah, aku cari ikan pelaga. Dulu senang cari ikan pelaga. Setapak kaki itu aku boleh dapat bentom untuk main shit saja, tidak sampai setengah jam boleh dapat bentom. Kalau 10 ekor, 15 ekor sehari-harinya aku tangkap ikan kepala batu. Pelaganya, bentom-bentomnya aku susun di buruti tempat menyewa tuh, ada 40 botol. Pertama aku cari, tahulah kesian istri tidak tahu, dia buang semua. Besoknya aku usahakan lagi cari, kumpul lagi. Begitu ada mendekat 20 lebih lagi botol kumpul, pun masih dia buang. Aku bertengkar sekejap sama dia karena ikan tuh. Tahulah ada hiburan, kita penghujung macam tinggal dalam speaker aku. Tapi aku percayalah tuan rumah terbaik lah, seperti ibu kami sendiri. Genap 3 hari aku kumpulkan pelaga, 4 hari masih dia buang. Ke 5 harinya aku balik, aku heran. Lengkap sudah makanan, ikan sudah ada, kesian, sayur sudah ada, minyak gas pun full, komporku isinya full. Aku heran, gimana kau dapat duit? Aku tanya istriku, tanya biniku, yang
Mah berapa duit? Bilangnya bang ada budak-budak beli ikan pelagamu. Akhirnya ikan pelagaku tadi tidak saya dibuang. Hari-hari aku setiap balik kerja aku cari, cari. Lama. Bini pun dapat kerja di sebelah. Oh belum dapat kerja. Dia membantu yang tuan rumah di atas, ibu yang bagi macam orang tua kami. Dia bantu pasal ibu time itu dia menjual batu 3, jadi kasih bersih rumahnya. Kalau dia berjualan, istri masih kerja, bini kerja di atas, bantu. Nggak tahu selang berapa bulan akhirnya bini ku dapat kerja yang terbaik lagi, kerja di kantin. Dia kerja di kantin, kerja lagi kan bersebelahan sih kantin sama rumah kami. Kira begitulah hari. Lama aku jadikan pelaga, kumpul ikan pelaga. Aku berhenti kerja, aku jual ikan pelaga di Takada jual. Aku buat 40 ekor 10 ringgit ikan pelaga, 25 ekor yang besar 10 ringgit juga. Kepala batu 4 ekor dulu 10 ringgit. Time itu masih banyak ikan kepala batu, ikan karung 5 ekor 10 ringgit. Janggut 7 ekor 10 ringgit. Aruan, tengok keadaan aruan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Burung selengkap-lengkapnya lah aku jual. Rawa-rawa 5 kuntum 2 ringgit. Kalau antara jual ikan pelaga pertama kampung, bukan cakap tenggeran, akulah yang pertama jual ikan pelaga kampung di Takada. Aku hadapi memang susah sehari-harinya, setiap minggu ya. Tempat tidak ada. Aku dihalau oleh Nyonya Gemuk yang jual binatang. Time itu dia belum datang, aku di tempatnya berjual sampai dia marah-marah sama saya. Saya pindah ke sebelah, pindah ke mana-mana tempat yang ada. Tapi terbaiklah pertama aku berjual, pertama sekali aku dapat 1.200 jadikan pelaga. Memang banyak peminat lah, semua boleh katakan, daripada burung sampai ikan pelaganya. Budak-budak berkerumun semua, mau bentom. Kalau tengah hari aku jual sudah 5, kalau macam mau harga murah sudah 3 ekor 5 ringgit bentomnya. Kalau masih awal 2 ringgit, ada yang kena 3 ringgit. Kadang-kadang sebelum aku pita kada memang laku di rumah separuh. Ada dulu toke-toke soal pajak yang kecil-kecilnya untuk dikasih makan ikan. Tapi ikan pelaga memang dari kecil lah aku punya kerja. Dari bawah umur 10 tahun aku memang sudah main-main ikan. Pas dekatkan ikan pelaga tempat kami. Begitu. Lama-lama akhirnya peningkatan kami oke. Yang di sebelah rumah kami pindah. Dia buat rumah, dia beli rumah. Kami masuk di bilik sebelah. Yang orang pindah tuh kami masuk di situ. Nah, time itu kami pindah, pembayaran pun naik, bilik pun besar, ruang tamunya ada, biliknya ada, kena 1.5 lah sudah kami. Tapi time tuh waktu kami berges, sebelum kami pindah tuh kami memang pinjamkan gas sudah. Akhirnya kami sudah pindah ke 1.5, kami kasih balik gas ibu. Kompor pun tak pakai sudah. Nah, di situ mulai berkembang. Aku mulai cari ikan pelaga. Sampai aku menyiut semua belakang Nipa tuh. Sampai di kampung-kampung Bugis belakang sana. Orang sangka aku orang sot-sot. Apalah pacik-pacik. Sampai di kolong orang tuh. Kan sana rawa-rawa banyak, menyiut di situ.
Dorang sangka aku nih sot-sot, sampai aku tahu sama macik-macik di situ. Kenapa macik? Akhirnya yang disangka-sangka shot, dorong nampak saya di Takada berjual. Ah, dari situ saya tahu saya bilangnya saya shot. Aku sangka kau nak shot-shot. Rupanya ikan pelaga laku. Tidaklah, cik. Aku bilang, takkan aku mau cari ikan ini. Lama-lama. Orang tempat kampung dorang tuh tau lama. Semua mencari ikan pelaga sudah. Bukan semua. Yang bagi kategori yang kenal aku, semua mencari ikan pelaga sudah. Lama-lama ikan pelaga tuh. Orang dari Tanjung Batu beli ikan pelaga ke rumah. Aku dikenal sama ikan pelaga. Pasal siutku dulu bukan kecil, sebesar ini. Panci nasi. Besar. Dulu kalau soal aku temberang sedikit lah. Kalau soal ikan pelaga, cari ikan pelaga, aku dulu dorong pakai botol semua. Aku pakai gelen. Kadang-kadang aku dalam satu hari aku bisa dapat 1 kilo ikan pelaga. Tanpa ada air buang. Bentok mungkin dalam satu hari dulu masih banyak lagi. Kalau 100 ekor atau 150 ada bentong. Lain kecil-kecilnya. Pas aku tidak sama dorong menyiut. Aku menyiut. Biar dorong sudah siut, aku masih bisa dapat bentong. Pas aku bukan juga lah. Memang berpengalaman lah kalau siut. Pasal ikan pelaga nih rentaknya. Apabila kau sentuh air, dia akan melompat di daun. Dia sanggup bertahan 5 menit. Nanti apabila gerakan air sudah tidak ada, jauh sudah, baru dia melompat balik ke air. Begitu ikan pelaga. Kadang-kadang siut, tidak ada. Siut ada lagi. Nah, begitu. Aku menyut sampai di camp Kubota sana, sampai mau timba askar. Sampai kami dipanggil. Kan, time belum dibuat klinik tuh, rumah sakit, pagarnya rebah. Tapi terbaik lah ikan pelaga ikan Kubota. Betinanya besar-besar 1.000 jari nih. Betinanya. Jantannya memang terbaik lah. Macam pelaga siam. Oh, besar-besar. Disitulah aku dapat kira-kira boleh katakan kencang lah di situ. Akhirnya ikan pelaga semua dibangunkannya. Aku dapat menjaminkan biniku. Semualah boleh. Pun bercampur juga lah sama kerja-kerja kontrak kan aku dari kecil memang berkontrak juga. Memang susah juga dulu masih kecil, terus kerja kontrak. Dulu aku bukan lepasan sekolah, bukan berhenti sekolah, tidak sekolah sudah. Kalau berhenti sekolah tingkatan, kalau tidak sekolah sudah darjah. Tapi aku tidak sekolah sudah darjah. Aku sekolah sampai darjah 4 saja. Tahu lah orang dulu kan susah. Masih time tuh Megi masih 50 sen. Kue kontok-kontok, kue gelang tuh yang besar tuh 10 sen satu. Nah, kopi tidak silap 30 sen kan? Ini 30 sen. 30 sen ya 30 sen. Time tuh masih kurang lampu masuk kendaraan tuh, belum ada masuk kerja kontrak. So hari-hari itu sih ya kerja kontrak. Lepas ya dari jam 4 kerja kontrak. Jadi aku bercampur baut juga dengan kadang kerja kontrak. Kalau sekarang umur tidak tahu berapa tahun kah. Tapi kalau sekarang bercampur lah sama kerjaku sekarang yang ada rezeki nih. Aku dulu juga kerja kontrak, pasang-pasang musik, pajak-pajak orang. Boleh lah. Semua boleh katakan kalau bagian batu aku selesai lah. Dari petongnya, pasang bata, repair rumah, mau pasang musik. Jadi siapa yang mau pasang musik boleh, tapi sekarang kerja sudah nggak saya kontrak, sayang juga kan. Sekarang makan gaji di talian, game talian sudah. Ya saudara, begitulah keadaan susah kami dulu waktu berumah tangga sama bini. Sorry ya kalau cakap istrimu sama juga, tapi biasanya aku bini saya sebut ya. Tapi terbaik lah,
tempat kayak menyewa tuh aku percaya ibu memang terbaik. Ibu tuh macam orang tua kami juga, memang bagus lah, memang bagus. Terima kasih lah Bu. Sekarang kami sudah ada, tidak juga senang, tidak juga susah. Apa orang ada makan 10, kami boleh makan 1. Ya. Sekarang kami ada rumah sendiri. Ya. Ada rumah sendiri. Ya, ini rumah kami. Nah, ya, Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Bagi yang mengenali, semoga bahagia seperti kami, dimurahkan rezeki, dijauhi pada penyakit. Ya begitu semualah saudara semua yang ada dalam dunia ini semua. Semoga sehat-sehat. Jangan lupa pakai masker, tutup hidung ya, supaya jauhi penyakit. Oke, bye-bye. Assalamualaikum saudara. Jumpa lagi. Jangan lupa, ingatlah orang yang tersayang. Jika membawa beneran, pelan-pelan ya saudara. Juga 2 roda, 4 roda, sampai 10 roda ya. Juga kapal terbang, hati-hati kapal terbang.